oleh negara, apalagi di hadapan Allah. Kalau Anda berkata saya bersedia, jangan ada pihak ketiga. Jangan ada teman tapi mesra. Jangan ada selingkuhan. Sebab Anda bukan janji sama pasangan, tapi pasanganku itu nggak layak terima cintaku lagi. Ya, Anda mungkin berkata pasangannya sekarang udah nggak nice, dia nggak pernah menghormati saya, atau dia nggak pernah mengerti aku. Cowok cewek kan beda. Kalau cowok lebih minta hormat, cewek lebih minta, perempuan lebih menuntut untuk dimengerti. Tapi itu bukan alasan. Pasangan Anda bisa gimana? Anda janjinya sama Tuhan. Bahwa Anda akan bersedia, dalam janji nikah kan diucapkan wedding vow itu. Dalam suka dan duka, sakit dan sehat, kaya miskin, suka duka loh. Ketika Anda berduka tetap harus setia. Karena setianya bukan pada pasangan saja. Sekalipun Anda merasa dia nggak layak dapat kesetiaan Anda. Anda sudah disumpah ceritanya di bawah nama Tuhan. Anda setia kepada Tuhan Yesus dalam pernikahan. Makanya kalau kita ingin hidup kita itu lihat berkat bukan lihat kutuk. Jangan langgar janji nikahmu. Bertobat nggak ada jalan lain sih. Nggak ada bypass, tidak ada jalan alternatif. Kalau Anda salah jalan, satu-satunya adalah rewind, retrieve, atau jalan kembali. Itu satu-satunya namanya pertobatan. Pertobatan itu menyesali dan meninggalkan. Ujung pertobatan itu bukan tobat. Ujung pertobatan itu tobat maksudnya. Ujung pertobatan itu bukan penyesalan. Ujung pertobatan ya tobat. Ujung pertobatan itu perubahan. Ujung sebuah pertobatan itu ketaatan. Nggak ada orang bertobat hanya supaya diampuni. Orang bertobat itu supaya berubah. Orang bertobat itu supaya taat kepada Allah. Kalau Anda salah jalan, tempuh jalan pertobatan. Akui, tinggalkan. Tanggung semua konsekuensinya, nanti waktu akan menyembuhkan. Orang yang bertobat, waktu menyembuhkan. Tapi orang yang dalam dosanya, waktu tidak mengubah apa-apa, malah semakin membuat parah. Waktu tidak menyembuhkan, justru menjerumuskan. Dengan tambah waktu dalam kehidupan dosa, dosa kita yang kita buahi dari keinginan, dosa itu kalau diteruskan, ketika dosa itu matang, lahirlah maut. Waktu tidak menyembuhkan, malah komplikasi, malah membuatnya runyam. Tuhan tidak suka orang yang janji dan tidak menepati. Dalam bentuk wujud apapun janji itu, ini yang membuat Tuhan kesel sama pohon itu. Dari jauh dia melihat, pohon ara itu sudah berdaun. Bukannya seharusnya kamu berbuah. Kamu itu memberi harapan palsu, seolah-olah Tuhan ngomong sama pohon itu begitu. Tapi sebenarnya Tuhan bukan marah sama pohon ya. Ini Tuhan korbankan. Karena pohon tidak ada roh di dalamnya. Pohon adalah tanaman sekalipun punya nyawa. Tuhan korbankan ini untuk yang punya roh di dalam dirinya, yaitu manusia. Tuhan korbankan satu pohon untuk ajari satu kebenaran yang tidak akan berubah selama-lamanya. That God does not like. Tuhan tidak suka sesuatu itu yang menipu. Tuhan tidak berkenan akan janji yang palsu. Dari jauh dia lihat rimbun daun pasti banyak buahnya. Minimal ada beberapa, satu pun tidak ditemukan. Tuhan tidak suka itu. Makanya Tuhan kutuki itu. I'm not pleased. Aku tidak happy dengan hal ini. Ayat 13 sekali lagi, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, garis bawah ini, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun. Nomor 2 yang Tuhan sangat tidak suka adalah kata-kata tanpa tindakan nyata. Bukan hanya janji-janji doang, tapi kata-kata kita itu harus konsekuen sampai ke tindakan. Mirip sih dengan janji palsu, tapi Tuhan tuh gak kagum dengan banyaknya kata-kata. Semua kita, apapun profesi, apalagi pengkhotbah. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini, sebelum saya khotbahkan saya harus lakukan. Supaya apa yang saya khotbahkan itu ada otoritas dan wewenang. Setelah saya khotbahkan, saya harus melakukannya lagi supaya saya hidup di dalam firman yang saya bagikan.